Perkenalkan, saya Gusman dan Rita dari Revo Indonesia. Kami Revo telah bekerja sama dengan Kemendikbudristek melatih guru-guru Indonesia menggunakan akun belajar IT, dan kami telah melatih 5.668 Google Master Trainer, dan kita telah mendapatkan melatih admin sejumlah 1.221 orang, dan jumlah ini terus bertambah, dan guru yang telah dilatih adalah 247.507 orang. Nah, di sini kita yang benar-benar kami latih seutuhnya adalah para Google Master Trainer, para kapten dan co-kapten, itu adalah yang kami latih. Sedangkan untuk yang admin dan jumlah guru yang dilatih itu, semua adalah hasil kerja keras daripada kapten dan co-kapten dan para rekan-rekan GMT yang terus-menerus membagikan pengimbasan. Nah, kita ingin mewujudkan sebuah akun belajar yang kita ingin memerdekakan pembelajaran, dan akun pembelajaran ini, akun belajar ID yang Bapak Ibu terima nanti, ini bisa digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi pembelajaran nantinya. Nah, berdasarkan Persesjen nomor 18 tahun 2020 yang diubah menjadi nomor 16 tahun 2021, kita telah mendapatkan petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Kita juga telah mendapatkan akun pembelajaran ini. Kita juga telah mendapatkan akun pembelajaran ini untuk SD, SMP. Sekarang kita juga sudah dapat PAUD. Lalu kita ada di SMA, SMK, SLB. Bahkan sekarang yang mendapatkan akun pembelajaran ini adalah tenaga kependidikan, tidak hanya guru, tapi kita juga dapat pegawai kementerian, pemerintah daerah, kepala dinas pendidikan, pemilik sekolah, dan pamong belajar. Sekarang semuanya bisa mendapatkan akun pembelajaran ini. Luar biasa banget ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana sih cara untuk misalnya PTK dan peserta didik untuk mendapatkan akun pembelajaran? Bapak Ibu bisa mengakses, meminta tolong kepada operator satuan pendidikan untuk mengakses pd.data.kemdikbud.go.id, lalu meminta mereka untuk mengunduh akun pada halaman tersebut. Setelah diunduh akun CSV-nya, minta operator untuk mendistribusikan akun serta aktivasi akun pembelajaran. Ketika diaktifasi, kita sebagai pendidik atau peserta didik yang ingin mengaktifasi, kita tinggal menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Tinggal kita klik accept saja dan kita sudah bisa menikmati akun pembelajaran tersebut. Nah, di Riau ini nih, untuk saat ini kemarin saya sudah lihat, Riau ini kalau kita lihat petanya itu cantik, adem. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, banyak hijaunya, banyak kuningnya, yang merah cuma sedikit. Dan di Provinsi Riau ini adalah, saat ini adalah posisi kedua tertinggi dari Indonesia, dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan tingkat aktivasinya telah mencapai 28,73%. Nah, akun pembelajaran yang disiapkan ini ada 30 juta lebih. Oh, ini bisa dipakai oleh siswa, guru, dinas, dan juga para pengawas. Akun pembelajaran ini merupakan perangkat atau akun yang akan memberikan kemerdekaan untuk Bapak Ibu guru agar bisa belajar dan mengajar dari mana saja. Jadi kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu lagi. Mungkin selanjutnya dengan Coach Rita. Halo. Nah, jadi dengan 30 juta akun yang sudah tersedia ini, jadi kita sayang sekali ya Bapak Ibu kalau kita tidak gunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas. Nah, ketika Bapak Ibu mengajar dari rumah atau siswa belajar dari rumah, ada beberapa masalah yang sering kali dihadapi baik oleh siswa maupun oleh guru. 3 diantaranya yang paling sering adalah memori dan perangkatnya penuh dan lambat. Jadi
ketika kita mau bekerja secara produktif ini terhambat karena masalah perangkat yang penuh dan kinerja yang lambat. Ada juga masalah dengan video call, karena kita PJJ, kita perlu banyak sekali meeting-meeting virtual dan terbatas secara waktu atau harus berbayar ketika kita mau memakai video call yang agak panjang. Ada juga materi dan tugas-tugas yang tidak terstruktur dan tidak terorganisir dengan baik. Nah, akun Belajar ID ini menawarkan solusinya, Bapak Ibu. Oke, Pak Gusman, boleh next? Ya, kita ada Google Drive. Google Drive itu menawarkan penyimpanan yang tanpa batas. Nanti kita akan lihat testimoni-testimoni dari guru-guru yang sudah memakai Google Drive ini. Ada juga Google Meet. Google Meet kita bisa video call dan bisa direkam dan secara otomatis rekamannya bisa tersimpan dan terorganisir dengan baik. Ada juga kalau mau kolaborasi bisa juga menggunakan papan tulis digital dengan Jamboard. Itu sudah disediakan dan juga sudah terintegrasi. Nah, yang terakhir yang tidak kalah seru adalah penggunaan kelas online dengan Google Classroom. Dan ini juga terus-menerus diupdate dari waktu ke waktu. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kita tidak akan tertinggal secara zaman ya dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Oke, next, Pak Gusman. Nah, ini salah satu testimoni dari Pak Raffi Norieza dari Kalimantan Utara. Beliau bertestimoni mengenai Google Drive. Jadi beliau bilang bahwa pengolahan data administrasi sekolah yang Bapak Ibu tahu banyak sekali, ada RPP, ada tugas-tugas siswa, ada proposal, itu banyak sekali dan kita bisa atur dalam sebuah kapasitas tanpa batas di Google Drive untuk pengelolaan data, administrasi, sampai untuk akreditasi. Sehingga nantinya Bapak Ibu ketika mau akreditasi itu sudah tidak perlu repot-repot lagi. Nah, yang berikutnya ada juga dari Ibu Sofia. Nah, Ibu Sofia ini testimoninya beda lagi. Jadi beliau bilang ada durasi tanpa batas dan rekaman di Google Meet. Jadi semua meeting-meeting virtual yang diadakan baik sama guru ataupun dengan para pemimpin sekolah ataupun dengan siswa itu bisa terorganisir dengan baik dan direkam serta disimpan secara otomatis. Jadi memudahkan sekali untuk penggunaan dan penyimpanannya. Berikutnya ada lagi yang tidak kalah seru dari Ibu Anita. Nah, Ibu Anita ini berbicara soal Google Classroom, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa ada tugas yang terstruktur, sudah ada topiknya, sudah ada materinya, sudah ada penugasannya, sudah ada lampirannya, dan bisa dinilai dan diberikan umpan balik yang mudah sekali untuk digunakan, ya. Dan semuanya terorganisir dalam satu tempat yang baik. Nah, yang terakhir, kalau kita bilang the last but not least, jadi mungkin yang terakhir tapi bukan yang paling kecil, ini penggunaan website sekolah. Wah, ini kalau dulu kita mungkin bilang, wah website sekolah itu sesuatu yang rumit, harus mengerti coding, harus mengerti internet. Tidak, Bapak Ibu, dengan Google Site kita bisa membuat website sekolah yang mudah dan bahkan kita bisa berkolaborasi dengan seluruh guru, pendidik, bahkan siswa untuk membuat website. Dan ini menghadirkan sebuah informasi yang bisa dibagikan dengan komunitas, dengan orang tua, dan mudah sekali untuk diakses. Begitu. Pada akhirnya sebelum saya tutup sesi ini dan kembalikan ke Pak Gusman, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua. Bapak Ibu yang ada di sini, yang sudah hadir, sehebat-hebatnya sebuah teknologi, secanggih-canggihnya sebuah teknologi, teknologi itu tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat. Tapi justru teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi sesuatu yang transformasional. Bapak Ibu yang sudah mau bersusah payah memberikan waktunya, memberikan energinya untuk belajar lebih lanjut lagi mengenai teknologi, yang punya visi untuk Riau yang lebih baik, untuk provinsi yang lebih baik, untuk peningkatan merdeka belajar, ini tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Karena teknologi di tangan Bapak Ibu itu justru akan membawa dampak yang jauh lebih besar, tidak hanya di kabupaten Bapak Ibu, tidak hanya di sekolah Bapak Ibu, bahkan bisa ke provinsi, bahkan mungkin ke Indonesia untuk membawa Indonesia menjadi sesuatu pendidikan yang lebih baik. Saya kembalikan ke Pak Gusman. Oke, nah Bapak Ibu semuanya, memang saya setuju banget dengan Coach Rita. Teknologi pada akhirnya itu adalah sebuah alat, dan untuk alat
kembali lagi, mau alat apapun yang dipakai, alat apapun yang digunakan, kembali lagi kepada orang yang mempergunakan alat tersebut. Seperti kayak misalnya saya beli pahat, saya bukan tukang, tapi balik lagi kan, ketika kita bandingkan hasil kerja tukang dan kita yang menggunakan pahat, sama-sama pahat yang sama, pasti hasil kerjanya berbeda. Kembali lagi, jadi kita harus memanusiakan manusianya dulu. Jadi kita harus mari kita untuk mencapai visi Riau Bersatu. Saat ini kita tingkat aktivasinya sudah tinggi, nomor 2 yang paling tinggi. Namun menurut saya dengan kerjasama kita, dengan bersatunya kita semuanya di sini, kita bisa mencapai angka yang lebih tinggi lagi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu ada tambahan juga untuk akun belajar ID yang Bapak Ibu terima, yang Bapak Ibu gunakan, ini bisa digunakan untuk mengakses SIM PKB juga loh. Dan untuk mengaksesnya, Bapak Ibu cukup menggunakan masuk dengan akun belajar ID saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bikin alamat email lagi, tidak perlu login lagi, tidak perlu daftar lagi. Jadi tinggal masuk aja. Kira-kira kayak gitu. Jadi istilahnya kita tidak perlu mengingat banyak password. Jadi dengan satu akun belajar kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat, dan manfaat itu akan dijelaskan oleh para kapten dan ko-kaptennya. Oke, kita juga ingin menceritakan kita ada program juga untuk daerah Jawara Belajar ID. Nah, ini program apa sih? Jawara Belajar ID ini adalah program penghargaan yang akan diberikan pada pemerintah daerah dan tim aktif di kabupaten, kota, dan provinsi yang terlibat dalam aktivasi akun pembelajaran. Jadi istilahnya kami mengerti, karena membantu aktivasi akun belajar itu tidak mudah. Walaupun fitur yang ditawarkan oleh akun belajar itu sangat banyak sekali, namun tidak banyak orang yang dengan mudah berpindah. Maka dari itu kita ingin memberikan penghargaan kepada para pemerintah daerah, tim aktif seperti kapten dan ko-kapten di kabupaten, kota, dan provinsi yang terlibat, semua yang terlibat dalam aktivasi ini. Kita di bulan November nanti akan ada sebuah undangan khusus untuk daerah Jawara Belajar ID untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, kapten, ko-kapten, dan komunitas belajar ID yang terpilih dari Kemendikbudristek. Apa aja sih yang dinilai selama program ini? Yang pertama yang kita ingin nilai adalah satu, aktivasinya. Kita ingin lebih memperbanyak aktivasi akun belajar ini. Seperti yang tadi kita lihat tadi, sudah ada 300 juta akun yang dibuat, tapi kalau nggak dipakai, kata Coach Rita, sayang banget kan, manfaatnya nggak terpakai, sayang banget dibuatin. Terus selain diaktifasi, kita juga pengen ada aksinya nih, digunakan aksinya, istilahnya ditawarkan lagi ke rekan-rekannya. Dan yang paling penting adalah adopsi. Adopsi itu adalah ketika pemakaian akun belajar ID-nya ini tidak hanya ketika latihan saja, tidak ketika ada kaptennya saja, tidak ketika ada ko-kaptennya saja, tidak ketika ada orangnya nih, baru nih kita dipakai akun belajar ID-nya, tapi kita pakai semuanya. Itu digunakan sehari-hari. Nah, ini adalah tingkat aktivasi akun tertinggi di 1 minggu lalu. Yang paling tinggi adalah Bali di nomor 2. Dan sedikit lagi nih Riau bisa menyalip Bali nih. Ayo nih Bapak Ibu nih, tanggung dikit lagi nih. Persentasenya tipis ya Pak Gusman ya? Tipis banget, cuman 0, sekian aja, cuman 0, sekian. Terus ini adalah kota dan kabupaten dengan tingkat aktivasi akun pembelajaran tertinggi. Dan akhir kata saya ingin bilang, kalau misalnya kita pengen cepat, kita pengen gesit, pengen gercep, kita bisa melakukannya sendiri. Kayak, mau ngerjain apa-apa sendiri. Tapi kalau misalnya kita pengen pergi jauh, kita harus perginya bareng-bareng. Ini sama seperti ketika kita di sekolah. Kepala sekolah, kalau misalnya mau memajukan sekolahnya, beliau tidak bisa kerja sendiri. Beliau harus bekerja sama dengan wakilnya, beliau harus bekerja sama dengan para guru, beliau harus bekerja sama dengan semua komunitas di sekolah tersebut untuk memajukan sekolahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi, kita ingin mencapai sebuah visi Riau Bersatu.
Riau yang berdaya saing tinggi, Riau yang beriman. Dan kembali lagi, ini tidak hanya bisa dicapai dengan satu orang saja, tapi kita harus bareng-bareng komit, kita harus bareng-bareng sigap dan melakukannya bersama-sama. Akhir kata, saya ada hadiah untuk Bapak Ibu semua, untuk akun pembelajaran. Bapak Ibu yang masih penasaran gimana cara pakainya, bisa di-download di sini di bit.ly/cara pakai akun belajar. Bapak Ibu boleh screenshot halaman ini untuk diakses nantinya. Demikian dari saya dan Coach Rita dari Revo. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak.